Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingesti Pedro. Saya mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hermeneutik dan semiotik. Nah, yang pertama semiotik. Semiotik adalah studi tentang makna keputusan. Ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses indikasi, nama, kesamaan, analogi, metafora, simbolis, dan makna komunikasi. Mana? Sampai sini bisa dipahami? Nah, biar kita tidak bingung, dalam kajian semiotik ini, cirinya adalah tanda, penanda, dan petanda. Nah, penanda ini bisa kita sebut sesuatu, sedangkan penanda adalah konsepnya. Contohnya seperti ini. Orang yang melambaikan tangan, itu bisa disebut tanda. Nah, penandanya ialah gerakan orang yang melambaikan tangan tersebut. Sedangkan petandanya ialah orang itu akan pergi. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau nggak paham, ulang aja lagi videonya. Nah, contoh analisis dari semiotik ini adalah misal analisis dari tanda-tanda atau iklan-iklan yang ada di film atau di koran. Nah, contohnya iklan Indomie misalnya. Dari kita lihat Indomie itu misalnya warnanya hijau, dan hijau, terus kuning, terus ada embel-embel lainnya, itu bisa masuk dalam tanda, penanda, dan petanda. Nah, dari contoh analisis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa penandanya misal warna hijau itu diartikan dalam pedas, atau rasa soto, atau mempunyai rasa yang lebih dari mimi sebelumnya. Itu salah satu contoh analisisnya. Sedangkan hermeneutik ini itu mengkaji atau menafsirkan makna yang dianggap ambigu, belum jelas, multitafsir, atau masih kabur dia. Nah, hermeneutik ini terkait pada tanda atau simbol apapun. Bisa dibilang hermeneutik ini salah satu jenis ilmu filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nah, nama hermeneutik ini diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermenein, yang berarti menafsirkan dan memberi pemahaman atau penjelasan. Nah, dalam kajian hermeneutik ini tidak hanya mengkaji tentang makna-makna yang ambigu dalam kitab suci. Nah, yang kita tahu contoh analisis dari hermeneutik ini adalah mengkaji tentang makna-makna yang ambigu, masih kabur, atau multitafsir dalam kitab-kitab suci saja. Tapi salah satu contoh analisis dari hermeneutik ini bisa kita analisis tentang perundang-undangan yang ada di Indonesia, atau tentang contoh analisisnya itu tentang Gurindam 12. Nah, dalam contoh analisis dalam perundang-undangan misalnya dari Undang-Undang ITE misalnya. Di Undang-Undang ITE itu ada kata-kata atau kalimat yang memang ambigu di situ. Nah, jadi kita bisa analisis dengan menggunakan teori hermeneutik ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya harap teman-teman semua paham antara kajian hermeneutik dengan semiotik. Intinya adalah kajian semiotik itu mengkaji tentang tanda, penanda, dan petanda. Sedangkan kajian hermeneutik itu adalah membahas tentang makna dari kata-kata yang mungkin dianggap kurang kena di hati masyarakat, atau masih ambigu atau multitafsir itu tadi. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Jika teman-teman mau info lebih lanjut, teman-teman bisa baca di jurnal-jurnal terkait yang mempelajari tentang teori semiotik dan teori hermeneutik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.